Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Isnaini dengan NIM 2120060 dari kelas Metode Penelitian F. Yang terhormat Bapak Makmum MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian F serta banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, saya Irna Isnaini dengan NIM 2120060 akan melaksanakan tugas ujian akhir semester kelas Metodologi Penelitian F. Proposal yang saya kerjakan dengan judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap moderasi beragama pada siswa melalui metode pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kekerasan dalam agama seringkali terjadi di Indonesia. Dari fenomena yang ada, kasus perusakan rumah ibadah termasuk yang paling banyak. Selain itu ada juga penistaan terhadap simbol-simbol agama, aksi teror terhadap tokoh-tokoh agama, aksi bom atas dasar sentimen agama, unjuk rasa bernuansa agama, hingga konflik antar penganut agama yang bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap keras dan kasar atau radikal sebagian kelompok umat Islam terhadap umat Islam lain atau pada agama lain mencerminkan sikap yang tidak berkeperi kemanusiaan. Mereka merasa paling benar karena doktrin yang mendarah daging dan membuat mereka bersikukuh untuk menegakkan kebenaran versi mereka sendiri. Paham Islam moderat dapat merujuk pada cara yang dilakukan para wali songo dalam menyebarluaskan Islam di Nusantara. Sikap tasawuf atau moderat berintik pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. Menurut Khalid 2017 ke-69. Sikap inilah yang dijalani wali songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Indonesia sehingga mendapatkan keberhasilan seperti sekarang. Berdasarkan fakta sejarah, dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip Islam. Islam sebagai agama baru pada masa itu dapat diterima oleh para bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. Pemilihan metode pembelajaran di madrasah ibtidaiyah menjadi salah satu kunci guru dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan ada ungkapan tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan metode dalam pembelajaran. Metode pembelajaran demokrasi menjadi salah satu upaya cara siswa dalam menegakkan Islam yang moderat, Islam yang toleransi dan tidak keras. Selanjutnya B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang? Yang kedua, bagaimana pengaruh penguatan Islam moderat melalui metode pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang? Yang ketiga, apa saja penguatan Islam moderat melalui pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang? Selanjutnya C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui metode pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang. Yang kedua,
untuk mengetahui pengaruh penguatan Islam moderat melalui pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang. Yang ketiga, untuk mengetahui penguatan Islam moderat melalui pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang. Selanjutnya D. Manfaat penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, tentunya akan membawa suatu kegunaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan mengenai bidang pengajarannya, khususnya metode pembelajaran demokrasi beragama di SMA Negeri 3 Pemalang, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran demokrasi beragama tersebut dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi beragama melalui Islam yang moderat. Yang kedua, praktisa. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas bagi pengajar pendidikan agama Islam yang akan terjun langsung untuk mengamalkan segala ilmu yang telah dipelajarinya. Kemudian, sebagai penambah pengetahuan dan keilmuan sehingga penambahan pengetahuan dan keilmuan dapat mengembangkan wawasan baik secara teori maupun secara praktek. Yang B. Bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca yang akan menjadi pengajar atau guru pendidikan agama Islam di masyarakat atau dapat menyalurkan ilmunya kepada orang lain. Selanjutnya C. Bagi pengajar. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pelajar pendidikan agama Islam dalam mengelola majelis ilmu yang salah satunya dengan menerapkan pembelajaran demokrasi beragama yang sudah dijelaskan di atas. Dan peneliti dapat memahami pentingnya demokrasi beragama dalam dunia pembelajaran atau dunia pendidikan. Yang D. Bagi lembaga pendidikan. Sebagai tambahan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran demokrasi beragama sebagai bahan kajian tentang penerapan dan pemecahan sistem pembelajaran demokrasi beragama dalam sistem pembelajaran demokrasi sebagai acuan atau bandingan agar dapat mengambil kebaikan dan mengatasi keburukannya. Selanjutnya yaitu E. Penelitian terdahulu. Penelitian tentang moderasi Islam telah banyak dilakukan, terutama pasca tragedi 11 September 2011 yang menempatkan terorisme menjadi musuh bersama. Di antara asumsi terjadi terorisme bernuansa agama karena terdapat pemahaman yang ekstrim terhadap paham-paham keagamaan sehingga melahirkan tindakan kekerasan yang justru menjadi kontraproduktif terhadap kesakralan agama itu sendiri. Sehingga dalam kondisi tertentu menempatkan Islam dan umat Islam menjadi pihak tertuduh dengan mendapatkan stigma negatif dan stereotip dengan muncul tuduhan Islam radikal, fundamentalis, dan teroris. Disinilah pentingnya mengkampanyekan moderasi Islam untuk mengkontur stigma negatif tersebut. Apalagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agamis di tengah kebinekaan, pluralitas, dan multikultural. Maka perlu dirumuskan paradigma moderasi Islam corak Indonesia seperti pandangan Kementerian Agama yang dipublikasikan melalui media cetak koran Republika. Di antara penelitian yang ditemukan mengenai moderasi Islam, misalnya penelitian Rahmatullah tentang perdebatan moderasi Islam di kalangan akademisi keislaman. Pada penelitian tersebut, dikemukakan bahwa istilah moderasi Islam tidak sepenuhnya dapat diterima di kalangan sarjana Islam, sehingga memunculkan perdebatan, terutama
ketika istilah moderasi Islam atau Islam moderat dihadapkan pada istilah Islam radikal dan Islam liberal. Seolah-olah Islam moderat menjadi alternatif dari dua istilah yang dipandang ekstrim tersebut. Misalnya pandangan Kiai Hashim Muzadi yang mengatakan bahwa Islam moderat merupakan alternatif dari Islam liberal yang dinilai terlalu jauh melepaskan diri dari sumber ajaran Islam otoritatif, Al-Quran dan Al-Hadis, serta penggunaan rasionalitas yang sangat dominan dalam menafsirkan sumber otoritatif tersebut. Wacana Islam moderat atau Muslim moderat menurut Rahmatullah mengikuti arus wacana politik maupun media untuk merujuk pada praktik Islam yang tidak menentang hegemoni negara dan sesuai dengan prinsip-prinsip sekularisme, sehingga ia menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa istilah Islam moderat tidak memiliki basis ontologis dan metodologis yang jelas, apalagi hanya istilah hasil konstruksi Barat. Sebenarnya terdapat istilah yang lebih otoritatif, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Karena itu, penting sekali tren Islam moderat ini mampu menjadikan Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian, penelitian yang dilakukan Nanang Tahqiq yang diberi judul Refleksi untuk Moderasi Islam Indonesia. Dalam penelitian yang bersifat reflektif, dia mengatakan bahwa Muslim Indonesia baik secara individu maupun kolektif, baik di dalam akan selalu moderat dari pertama kalinya hingga sekarang. Berdasarkan pengalamannya tinggal di Eropa, bahwa Muslim Indonesia tidak menyukai kekerasan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekerasan pada dasarnya pengaruh dari luar, yang secara spesifik dia menyebutkan bersumber dari ditransmisi dari Timur Tengah seperti kaum Salafi atau Wahabi, Arab Saudi. Tipikal Muslim Indonesia selamanya akan menampilkan moderasi ketimbang radikalisme. Menurut kesimpulannya, bahwa Muslim Indonesia itu berkarakter moderat dan gerakan-gerakan Islam moderat akan diterima dan tumbuh dengan baik di Indonesia. Berikutnya penelitian Abdurraud Muhammad Amin yang meneliti tentang prinsip dan fenomena moderasi Islam dalam tradisi hukum Islam. Sebagai agama universal dan komprehensif, ajaran Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Karena di dalamnya ada unsur fleksibilitas yang menjadi ciri khas dan pilar utama prinsip moderasi Islam. Maka fokus penelitian ini ingin menggambarkan fenomena moderasi Islam dalam bidang hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mencoba menelusuri berbagai karya dan tulisan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Karya-karya dan tulisan tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif mengikuti permasalahan kajian. Di antara hasil penelitiannya membuktikan bahwa fenomena moderasi Islam dalam tradisi hukum Islam dapat dilihat dari sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas dan pembaharuan. Al-murawah wa al-tajdid. Yang kedua, kemudahan. Al-tashir. Yang ketiga, fasilitas ruksah atau keringanan. Yang keempat, kebertahapan pembelajaran hukum. Tadaruj al-tashri. Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa karya-karya ulama fikih Islam sangat syarat dengan bukti-bukti teoritis dan praktis mengenai prinsip wasatiyah dan moderasi Islam yang wasaton dalam trilogi Islam, yaitu moderasi Islam dimensi akidah meliputi A. Ketuhanan antara ateisme dan politeisme, B. Alam antara kenyataan dan hayalan, C. Bersifat Allah antara tahlil dan tasbih,
D. Kenabian antara kultus dan ketus. E. Sumber kebenaran antara akal dan wahyu. F. Manusia di antara al-jabr dan al-ikhtiar. Kemudian dimensi syariah meliputi A. Ketuhanan dan kemanusiaan. B. Idealitas dan realitas. C. Tahlil dan tahrim. D. Kemaslahatan individu dan kolektif. E. Ketegasan dan kelenturan. Kemudian di bidang tasawuf meliputi A. Syariat dan hakikat. B. Khauf dan raja. C. Jasmaniyah dan ruhaniyah. D. Zahir dan batin. Kemudian Nurul Faiqoh dan Tony Francisca mempublikasikan penelitian yang berjudul Radikalisme Islam vs Moderasi Islam, upaya membangun wajah Islam Indonesia yang damai. Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu fenomena merabaknya peristiwa kekerasan bernuansa agama atau terorisme yang kerap kali terjadi di Indonesia, mulai dari aksi penyerangan dan penyanderaan di Mako Brimob hingga aksi bom bunuh diri yang terjadi di 3 gereja di Surabaya. Tindakan ini mengancam stabilitas keamanan nasional dan integrasi nasional. Di antara penyebabnya adalah paham keagamaan yang radikal, maka perlu ada wacana pengiimbangan dengan mempromosikan paradigma moderasi Islam yang ramah dan toleran. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa munculnya paham Islam radikal harus segera diimbangi dengan visi Islam moderat, yaitu wajah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi, toleransi, dan persamaan hak. Islam moderat ini sebagai bentuk lawan dari Islam radikal. Islam moderat adalah Islam garis tengah yang ingin menjadi solusi atas hal-hal yang dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk dari garis keras. Terdapat 3 ciri Islam moderat yang dapat didefinisikan, yaitu yang pertama, tidak menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangan Islam. Kedua, akomodatif terhadap konsep negara bangsa moderat. Dan yang ketiga, organisasi bersifat terbuka seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap agama, tidak terkecuali Islam, tidak membenarkan bentuk aksi teror, kekerasan, atau apapun namanya yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisasian, dan kerukunan. Bagi bangsa Indonesia yang plural dan multikultural, menjadi tantangan tersendiri untuk membangun kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan. Maka posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada pengkajian terhadap narasi moderasi Islam Indonesia dengan mengambil fokus penelitian moderasi Islam perspektif Kementerian Agama yang dinarasikan melalui media cetak koran Republika. Penelitian ini berkisar pada narasi moderasi Islam Indonesia, kedudukan Kementerian Agama, dan peran media cetak koran Republika dalam menarasikan moderasi Islam Indonesia, serta analisis wacana moderasi Islam Indonesia yang menyangkut mengenai konsepsi, urgensi, dan implementasinya sebagai konten artikel-artikel yang dimuat dalam koran Republika. Jadi dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat narasi moderasi Islam Indonesia yang harus menjadi agenda bersama dalam upaya mereduksi kekerasan bernuansa agama yang kerap kali terjadi di Indonesia dan membina kehidupan beragama masyarakat yang ramah, rukun, damai, dan harmonis selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam narasi moderasi Islam Indonesia. Selanjutnya F. Survei literatur. Pemahaman yang keliru terhadap teks-teks keagamaan dapat berpotensi memicu tindakan kekerasan dan pengerusakan bernuansa agama. Misalnya ketika memahami makna jihad yang diartikan perang, menyerang, dan memberikan ancaman serta agresif, sehingga terkesan menyeramkan dan dapat melahirkan tindakan kekerasan. Padahal jihad dapat dimaknai secara netral,
dengan memahaminya sebagai upaya kerja keras, mencurahkan segala kemampuan untuk berjuang menegakkan nilai-nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Disinilah pentingnya memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dengan memahami teks, konteks, dan aspek kemaslahatan bersama. Inilah di antara pemikiran moderasi Islam yang perlu terus digelorakan dan dikuatkan dalam komunitas masyarakat Muslim di Indonesia. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama besar kontemporer, memahami bahwa di antara karakteristik ajaran Islam adalah bersifat moderat atau moderasi. Terminologi moderasi diadaptasi dari bahasa Arab yang berasal dari kata al-wasiyah atau at-tasawun, artinya keseimbangan di antara dua jalan yang saling berhadapan. Karakteristik ajaran Islam yang wasatiyah, moderat, ini sesuai dengan hakikat penciptaan alam semesta yang diciptakan secara adil dan seimbang, sehingga dengan keseimbangan ini menjadikan sistem tata surya dalam jagat raya ini bersifat selaras dan harmonis. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pun selaras dengan fitrah penciptaan manusia yang menghendaki terwujudnya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan. Sebelum Islam datang, pada waktu itu terdapat penganut agama Yahudi yang lebih cenderung Nasrani yang lebih berorientasi pada spiritualisme atau ruhiyah. Penganut agama Yahudi lebih cenderung mengekang dengan banyak pengharaman-haraman, bahkan bersifat ekstrim dengan merubah kitab-kitab suci dengan membunuh para nabi dan rasul. Sedangkan penganut agama Nasrani lebih cenderung mempermudah dengan banyak penghalalan-halalan, bahkan bersifat ekstrim dengan mengakui Tuhan memiliki anak. Maka Islam datang untuk menyeimbangkan dua kutub kecenderungan beragama yang ekstrim tersebut dengan menjadikan sebagai umatan wasatan, umat pertengahan, pilihan atau terbaik. Kemudian Yusuf Qaradawi merinci makna wasatiyah atau moderasi itu bisa bermakna adil, istiqomah, kebaikan, keamanan, kekuatan, dan kesatuan. Juga makna wasatiyah ini tercermin dalam keseluruhan ajaran Islam, baik dalam akidah atau keimanan, ibadah atau ritual keagamaan, maupun akhlak atau perilaku dan perbuatan. Maka dalam Islam dapat dikatakan tidak ada tempat berbuat berlebih-lebih dalam beragama atau ekstrim, tetapi seimbang dalam memperlakukan kehidupan. Misalnya, Islam memerintahkan untuk bersikap adil, karena adil itu berada di tengah antara kecenderungan kesebelahan kanan dan kiri. Islam memerintahkan untuk bersikap berani, karena berani itu berada di antara sikap pengecut. Misalnya dalam bidang akidah, ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan berada di tengah antara mereka yang tunduk pada khurafat dan mitos dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Konsepsi moderasi Islam ini menjadi urgen untuk terus digelorakan, karena dewasa ini umat Islam dihadapkan pada suatu propaganda yang tidak profesional atau seimbang, bahwa posisi umat Islam dipojokkan dengan adanya peristiwa-peristiwa radikalisme, terorisme, dan anarkisme atas nama agama. Dalam kondisi ini, umat Islam harus kembali pada posisi umat wasatah, umat pertengahan yang dapat menjadi penegak di antara arus kebebasan dan keterbukaan sebagai dampak dari revolusi industri dan era globalisasi yang sulit untuk dikendalikan. Menurut Tarmizi Tahir, bahwa di tengah arus perubahan dan kebebasan,
Umat wasatan harus memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangkan dengan kewajiban. Yang kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhwari serta material dan spiritual. Dan yang ketiga, adanya keseimbangan yang terwujud pada pentingnya kemampuan akal dan moral. Jadi kesimpulannya, pada proposal penelitian yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Melalui Metode Pembelajaran Demokrasi di SMA Negeri 3 Pemalang ini adalah, siswa dan pendidik diharapkan memiliki jiwa Islam yang moderat, yaitu Islam yang tidak ke kanan maupun ke kiri, yaitu Islam yang ada di tengah-tengah. Sikap toleransi antar umat beragama itu sangatlah penting, terutama kita sebagai pengajar dan siswa. Tentunya tidak hanya satu kalangan saja, melainkan banyak sekali perbedaan yang ada di sekolah tersebut, baik perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Dari perbedaan tersebut, kita tidak boleh menjadi orang yang keras atau selalu membedakan perbedaan, karena semboyan kita sendiri itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lalu sebagai seorang pendidik, kita harus menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan cara kita tidak boleh melupakan sejarah, dan kita harus mencintai negara kita sendiri. Bagaimana sikap demokrasi itu? Kita bisa memadukan antara ajaran Islam dengan budaya yang ada di Indonesia, dengan tidak menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam yang asli. Seperti banyak sekali budaya, contohnya itu seperti baritan. Kita tidak boleh menilai sesuatu itu dengan secara gamblang, tetapi kita juga bisa mengambil dari sisi positifnya. Lalu penanaman nilai Islam moderasi melalui pembelajaran yang demokrasi ini juga terdapat dalam pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, yang ini merupakan salah satu dari yang terdapat dalam setiap kurikulum pendidikan agama Islam sendiri. Sejarah-sejarah Islam ini juga dapat memperkuat nilai-nilai nasionalisme yang ada pada pelajar. Selain itu, kita dapat penanaman nilai-nilai Islam moderat melalui pembelajaran demokrasi ini juga dapat diterapkan melalui organisasi-organisasi yang bersifat Islam yang moderat. Salah satunya itu ada organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, atau ada PMI dan lain sebagainya, yang merupakan organisasi yang berbasis Islam yang moderat. Itu juga menjadi salah satu metode siswa atau pelajar dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang moderat. Dari organisasi-organisasi yang berbasis Islam yang moderat ini dapat membentengkan siswa dari pengaruh-pengaruh Islam yang radikal, dan salah satu yang diincar oleh kaum radikal itu salah satunya adalah pelajar, karena pelajar sendiri masih mencari jati dirinya dan masih labil tergolong. Mungkin cukup sekian penyampaian dan pembacaan proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau ketidaksesuaian penyampaian dalam proposal penelitian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.